Halo teman-teman, perkenalkan saya Febriana Eka yang akan menjelaskan materi gelombang dan bunyi pada pertemuan kali ini. Saat di malam hari, ketika kita menggunakan mobil dan menghidupkan lampunya, kita bisa memperhatikan cahaya lampu mobil tersebut merambat lurus searah dengan sumber cahayanya. Di lain waktu, setelah hujan, kita bisa melihat cahaya warna-warni di langit yang disebut dengan pelangi. Nah, kira-kira bagaimana ya proses pelangi terbentuk? Kita akan mempelajari gejala-gejala cahaya tersebut di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang gelombang cahaya. Gelombang cahaya adalah gelombang elektromagnetik transversal yang dapat merambat tanpa medium. Cahaya juga merupakan gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Itulah mengapa cahaya matahari dapat sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara di luar angkasa dengan kecepatan 300 juta meter per second. Sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya memiliki sifat-sifat berikut. Pertama, pemantulan. Cahaya dapat memantul ketika mengenai permukaan halus. Proses pemantulan cahaya mengikuti hukum pemantulan yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada bidang datar. Kedua, besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Kedua, yaitu pembiasan. Cahaya dapat membelok saat melewati medium yang berbeda. Penyebab terjadinya pembiasan cahaya dibagi menjadi dua, yaitu ketika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka sinar datang akan dibiaskan mendekati garis. Yang kedua, ketika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar datang akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya, ketika sinar datang melalui medium air menuju udara. Ketiga, yaitu difraksi atau penyebaran. Pada jarak tertentu, mata kita sulit membedakan posisi dua nyala lampu yang sangat berdekatan. Coba kamu perhatikan mengapa hal ini dapat terjadi. Gejala ini dikarenakan diameter pupil mata kita sangat sempit. Akibatnya adalah cahaya dua lampu tersebut ketika sampai ke mata kita mengalami difraksi. Apakah difraksi cahaya itu? Cahaya dapat menyebar saat melewati celah atau mengelilingi benda. Hal ini disebut sebagai difraksi. Yang keempat yaitu polarisasi atau penyaringan. Pernahkah kamu menggunakan kacamata hitam? Dapatkah kamu membedakan intensitas atau tingkat kecerahan cahaya sebelum dan sesudah menggunakan kacamata? Ketika menggunakan kacamata, kamu akan mendapatkan cahaya di sekeliling kamu menjadi lebih redup. Mengapa hal ini terjadi? Hal tersebut terjadi karena adanya proses polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian atau seluruh arah getar gelombang. Berbeda dengan interferensi dan difraksi yang dapat terjadi baik pada gelombang transversal maupun longitudinal, polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Yang kelima yaitu dispersi atau penguraian. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik atau cahaya Meiji-Kuo Hibiniu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Gejala dispersi cahaya juga bisa diamati dari sebuah prisma. Pada gambar berikut, kita bisa lihat bahwa cahaya putih yang melalui prisma diuraikan menjadi spektrum warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya cahaya putih tersebut merupakan gabungan dari ketujuh warna tadi, disebut cahaya polikromatis. Sedangkan cahaya yang terdiri dari satu warna disebut cahaya monokromatis. Pada peristiwa dispersi, cahaya oleh prisma terbentuk sudut dispersi yang merupakan lebar spektrum yang timbul oleh prisma, yang besarnya bergantung pada seisi antara sudut deviasi warna ungu dan warna merah. Selanjutnya yaitu tentang gelombang bunyi. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita review sebentar yuk tentang gelombang. Tentunya kalian sudah tahu dong bahwasannya gelombang itu terbagi menjadi dua, gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang mekanik hanya dapat merambat apabila ada media, baik itu media padat, cair, maupun gas. Sedangkan gelombang elektromagnetik dapat merambat walaupun tanpa media, seperti di ruang hampa atau luar angkasa. Cahaya merupakan contoh dari gelombang elektromagnetik dan bunyi merupakan contoh dari gelombang mekanik. Oh iya,
Menurut arah rambatnya, gelombang dapat dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak di laut merupakan contoh dari gelombang transversal yang merambat tegak lurus dengan arah getaran. Sedangkan gelombang bunyi merupakan contoh dari gelombang longitudinal yang merambat searah dengan arah getaran. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan medium yang ada di sekitarnya, mirip dengan selingki ini. Harus digarisbawahi bahwasannya bunyi ini memerlukan medium untuk merambat dan terdengar. Medium yang paling umum itu adalah udara. Ketika lagi berbicara seperti ini, speaker di HP kamu menggetarkan udara di sekitarnya, dan getaran tersebut merambat sampai ditangkap oleh telinga kamu. Sebenarnya, medium itu bukan hanya udara doang, tapi bisa juga yang lain seperti air, baja, dan tanah. Bunyi memiliki kecepatan yang lebih tinggi pada zat padat dan zat cair. Ini dikarenakan partikel pada zat ini sangat berdekatan. Jadi, semakin rapat partikel mediumnya, maka bunyi akan merambat semakin cepat. Oke, sekarang mari kita bahas sedikit mengenai pengaruh suhu udara terhadap cepat rambat gelombang bunyi. Aku coba gambarkan seperti ini ya. Ketika suhu udaranya semakin tinggi, maka pergerakan partikelnya juga semakin cepat. Dan pada suhu udara yang rendah, gerakan partikelnya relatif lebih lambat. Ini artinya bunyi akan merambat lebih cepat di suhu udara yang dingin dibandingkan di suhu udara yang lebih rendah. Lalu timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan antara cepat rambat bunyi di pantai sama dengan rambat bunyi di pegunungan? Ya, tentu saja. Kedua tempat ini memiliki tekanan udara yang sedikit berbeda, dan bunyi akan merambat lebih cepat di area pantai dibandingkan area pegunungan. Sekarang kita akan membahas tentang intensitas bunyi. Ketika kita sedang menonton drama atau mendengarkan musik, kita pasti mengatur volume suaranya kan? Supaya suaranya tidak terlalu keras sampai membuat telinga kita sakit, atau tidak terlalu pelan sampai kita tidak bisa mendengarkannya. Artinya, volume suara adalah kekuatan bunyi. Kekuatan bunyi bergantung pada amplitudo gelombang bunyi. Semakin besar amplitudonya, maka akan semakin kuat juga bunyinya. Kekuatan bunyi biasanya dinyatakan dengan intensitas bunyi atau I yang didapatkan dari daya gelombang bunyi atau P dibagi dengan luas permukaan atau A. Semakin jauh kita dari sumber bunyi, semakin rendah intensitas bunyi yang terdengar karena semakin besar dan semakin luas permukaan yang dijangkau oleh bunyi. Tapi, kamu sadar nggak? Ternyata, kalau sumber bunyi atau pengamatnya bergerak, maka nada atau frekuensi bunyi dan intensitasnya juga bisa berubah loh. Misalnya, pas sumber bunyi mendekati kamu, maka bunyinya akan terdengar semakin cepat atau lebih nyari. Sedangkan, pas sumber bunyi menjauhi kamu, bunyinya seolah-olah merambat dan nadanya menjadi semakin rendah. Fenomena perubahan frekuensi ini disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena ketika sumber bunyi bergerak mendekati kamu, dia juga bergerak searah dengan gelombang bunyi yang menuju kamu. Karena sumber bunyi itu terus menghasilkan gelombang bunyi, maka gelombang-gelombangnya akan saling berdekatan. Inilah yang menyebabkan frekuensinya menjadi lebih besar saat kamu dengar. Baliknya, ketika sumber bunyi menjauhi kamu, maka gelombang-gelombang bunyi tersebut akan menjadi lebih renggang atau jarak antara gelombang bunyinya semakin jauh, sehingga frekuensinya menurun. Sekian pemaparan materi kita pada hari ini terkait gelombang bunyi dan cahaya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.